أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini masih memberikan kita kesempatan untuk bermajelis, untuk mengaji ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap dengan duduknya kita, dengan keikhlasan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah lalu mereka membaca kitab, membaca ayat Al-Quran dan mentadarusinya atau saling mengingatkan di antara mereka tentang kandungannya, kecuali Allah turunkan rahmah, diliputi oleh sakinah, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan, ketentraman jiwa, lalu dikirimkan para malaikat. Dan yang terakhir adalah disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini berarti dibanggakan. Baik, Ibu rahimakumullah, alhamdulillah. Pada malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan surah yang kemarin sempat kita baca tapi belum kita maknai, ya, kita bahas artinya. Kita insyaallah malam ini membaca surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, setelah surah Al-Duha. Baik, mari kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Insyirah, alam nasyrah. Nggih. Surah Al-Insyirah setelah surat Ad-Duha ya. Juz 30. Alam nasyrah laka sadrak. Semuanya. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak. Alladhi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Ya, baik. Untuk yang di ayat pertama ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama perlu kita pisahkan antara membaca huruf qalqalah da dengan huruf ro. Nah, jadi biasanya ada beberapa yang membaca yang dibaca malah dalnya, padahal dalnya ini adalah sukun. Ya, contohnya alam nashrah laka sadrak. Nah, jadi yang dibaca daknya drok, padahal daknya itu dipantulkan, setelah itu langsung ke huruf ro-nya. Sadrak. Jadi yang dibaca ro bersih. Ya. Lalu sama juga di ayat yang kedua wizrak. Jadi bukan wizrak. Jadi bukan zrok tapi wizrak. Jadi zaknya ditahan wizrak. Lalu yang di ayat kedua itu juga beberapa ada yang membaca nunnya terlalu panjang. Wa wada'na 'anka wizrak. Padahal nun di sini dalam hukumnya adalah mat tabi'i. Jadi cukup 2 harokat saja karena bertemu dengan ain. Sedangkan di ayat yang ketiga itu justru yang perlu diperpanjang. Alladzi anqadha. Nah, karena itu mad jaiz munfasil. Jadi lebih baik dibaca 5 harokat. Hampir mirip, tetapi yang ayat kedua itu ain, ayat yang ketiga hamzah. Maka berbeda hukum bacaannya. Lalu sama ya di ayat keempat ini banyak huruf kaf ya. Maka kaf itu bukan termasuk qalqalah, jadi cukup ditahan saja. Laka dzikrak, bukan dzikrok. Jadi yang dibaca bukan kafnya tapi ro-nya, dzikrak. Lalu kita perlu membedakan antara hamzah dengan ain.
Kalau ain usahakan di kerongkongan ya. Ai'uba. Jadi ain ma'al usri. Ya. Terus ada beberapa gunnah itu ya, perlu kita tahan. Fa inna ma'al okay. Terus rok tafkhim dan rok tarqiq juga. Kalau kasroh, roknya itu kasroh, maka rok tarqiq atau tipis, membacanya muraqqaqah. Jadi usri. Kalau rok yang fathah jadi tebal, yusra, wa, seperti itu. Inna ma'al usri yusra. Nah itu nanti yang ke 7 dan 8 kolkolahnya ya, di fansob dan farghob. Kalau ini untuk pengetahuan ya, sekedar pengetahuan, kolkolah itu kan ada dua, ada kolkolah sugro, ada kolkolah kubro. Nah, apa itu kolkolah sugro? Ini biasanya untuk cara gampang, tapi kadang menimbulkan pemahaman yang salah. Kolkolah sugro itu yang di tengah, kalau kolkolah kubro itu yang di akhir. Biasanya anak-anak itu kalau ditanya seperti itu umumnya. Kebanyakan memang seperti itu, tetapi secara istilah itu tidak sepenuhnya benar. Karena bisa jadi kolkolah sugro itu tidak di tengah. Karena kolkolah sugro itu sukunu harfiha bisa babi. Kalau sugro itu aslian, sukunu harfuha aslian. Jadi sukunnya atau matinya huruf itu ba, jim, dal, tok, ko atau baju di toko itu asli, sukun asli. Itu kolkolah sugro. Kalau kolkolah kubro itu sukunu harfiha bisa babil waqfi, atau sukun atau huruf matinya itu karena wakof. Jadi aslinya dia hidup, tapi karena wakof akhirnya dimatikan. Nah ini contoh kasusnya di ayat yang ke-7 dan 8 ini. Fansob ini di akhir kalimat, tetapi sukunnya sukun asli, maka ini juga disebut kolkolah sugro walaupun di akhir kalimat. Berikut juga farghob, itu juga kolkolah sugro. Gitu ya. Baik, mari kita coba ulangi membacanya dengan lebih teliti ya. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha zahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita membahas nih arti atau isi dari surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah. Baik, Ibu rahimakumullah, kemarin kita membahas surah Ad-Duha. Kemarin saya sampaikan bahwa surah Ad-Duha dan Al-Insyirah ini
turun bersamaan atau berurutan. Backgroundnya atau latar belakangi karena Nabi Muhammad itu sedang mengalami ujian keguncangan yang luar biasa. Jadi ini Makiyah nih, turun di Mekah ketika awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad itu betul-betul mendapatkan ujian yang besar, dan ketika itu Nabi lama tidak mendapatkan wahyu. Jadi sangat menunggu arahan, menunggu petunjuk dari Allah untuk bagaimana melanjutkan risalah ini, dakwah ini, dengan cobaan yang begitu luar biasa. Ya. Jadi betul-betul sifatnya bukan hanya verbal, omongan, kata-kata cacian dan lain sebagainya, tapi sudah menjurus kepada fisik. Jadi ketika Nabi sholat sudah diganggu, sampai ada riwayat yang menyebutkan siram dengan kotoran unta, isi perut unta dan lain sebagainya, dilemparin batu. Pokoknya betul-betul yang ujiannya dahsyat. Kita bayangkan saja Nabi Muhammad itu 40 tahun, dari mulai kecilnya hingga umur 40 itu dijuluki Al-Amin. Semua orang, baik orang yang bahasanya itu orang Mekah maupun non Mekah, orang Arab maupun orang asing, itu semua percaya dengan Nabi Muhammad. Apapun yang dikatakan oleh Muhammad terpercaya, dalam perdagangan, dalam hal-hal apapun, baik pembesar-pembesar Quraisy di Mekah maupun orang-orang yang cuma berdagang dan lain sebagainya. Tapi ketika justru Nabi membawa risalah, membawa kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu langsung sebaliknya, balik 180 derajat, bahwa tidak dipercaya bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Dalam riwayat pernah Nabi mengumpulkan orang-orang, dikumpulkan untuk menyampaikan tauhid ini, menyampaikan agama yang hak ini. Ketika orang-orang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad, ada satu orang yang berteriak, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka engkau Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Karena kami diminta untuk mengikuti menyembah kepada Tuhanmu dan mempercayai bahwa engkau adalah Rasulnya. Akhirnya beliau nyamperi dan menghardik seperti itu. Akhirnya orang-orang yang berkumpul itu saling singgol bahasanya, itu siapa itu yang berani untuk menantang Muhammad? Akhirnya mereka saling memberitahu bahwa itu adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Jadi orang-orang mulai berpikir, pamannya saja tidak percaya, loh kita masa harus percaya? Akhirnya disitulah Nabi ditinggalkan, banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang sebelumnya dari mulai beliau kecil sampai dewasa sangat percaya dengan apapun yang disampaikan oleh beliau. Maka ini juga merupakan ujian yang besar. Nah, akhirnya Allah banyak menghibur Nabi, salah satunya dengan surah Alam Nashrah ini. Jadi ayat yang pertama Allah sebutkan Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan laka untukmu sadrak, dadamu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, ini dengan kata lain telah disebutkan bahwa kami telah menjadikannya bercahaya dan luas lagi lapang. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir nih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman lain, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Di surah Al-An'am itu Allah berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Jadi salah satu cara Allah itu untuk melapangkan dada seorang adalah ketika orang betul-betul masuk dan meyakini agama Islam. Dalam hadis ada riwayat yang sangat panjang sekali
ya, yang mana ini menceritakan tentang bahwasanya Nabi itu pernah di dadanya dilapangkan itu betul-betul secara fisik dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya. Ini Rasulullah dalam riwayatnya Abu Hurairah adalah orang yang paling berani menanyakan kepada Rasulullah tentang berbagai masalah yang tidak ada seorang pun berani menanyakan kepada beliau. Maka Abu Hurairah bertanya, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah?" Apakah yang mula-mula engkau lihat dari urusan kenabian ini? Di orang-orang itu sebetulnya para sahabat ingin sekali bertanya tapi nggak berani sama Nabi. Nah, Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang berani untuk menanyakan berbagai hal, termasuk hal ini. Apa yang mula-mula engkau lihat dari urusan kenabian ini? Apa tanda-tandanya engkau itu diangkat sebagai nabi? Maka Rasulullah dengan tegak, duduk tegak menjawab, sesungguhnya engkau telah menanyakan hal yang berbobot, wahai Abu Hurairah. Justru dipuji oleh Nabi. Sesungguhnya ketika usiaku menginjak 10 tahun lebih beberapa bulan, aku berada di padang Sahara. Tiba-tiba aku mendengar pembicaraan di atas kepalaku, dan ternyata ada seorang laki-laki yang berbicara kepada laki-laki lainnya. Apakah orang ini adalah dia? Maka keduanya datang menyambutku dengan penampilan wajah yang sama sekali belum pernah kulihat sebelumnya, dan sama sekali belum pernah pula aku melihat arwah seperti itu sebelumnya. Dan belum pernah pula aku melihat pakaian yang dikenakannya pernah dikenakan oleh seseorang sebelumnya. Keduanya datang kepadaku dengan jalan kaki, hingga masing-masing dari keduanya memegang kedua lenganku. Tetapi anehnya, aku tidak merasa sentuhan tangan keduanya. Salah seorang berkata kepada yang lainnya, "Rebahkanlah dia." Lalu keduanya merebahkan diriku tanpa paksa dan tanpa sulit. Kemudian salah seorangnya berkata kepada yang lainnya, "Belahlah dadanya." Maka salah seorangnya menurut penglihatanku membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir dan tanpa rasa sakit. Lalu berkata kepada yang membelahku, "Keluarkanlah iri hati dan dengki." Lalu ia mengeluarkan sesuatu yang bentuknya seperti segumpal darah. Kemudian ia membuangnya jauh-jauh dan berkata lagi ia kepada orang yang membelahku, "Masukkanlah lemah lembut dan kasih sayang." Maka tiba-tiba kulihat sesuatu sebesar apa yang baru dikeluarkan, bentuknya mengilap seperti perak, dimasukkan ke dalam dadaku. Kemudian ia mengguncangkan jempol kakiku yang sebelah kanan dan berkata, "Kembalikanlah ke semula dalam keadaan utuh." Maka setelah itu aku pulang dengan berlari, dan terasa dadaku dipenuhi oleh perasaan lembut terhadap anak kecil dan kasih sayang kepada orang dewasa. Jadi ini hadis juga yang menjelaskan tentang arti dari alam nasyrah laka sadrak, yaitu ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail alaihimassalam yang membelah dada beliau, ya, lalu memasukkan di dalam dadanya kasih sayang. Nah, sebelumnya mengeluarkan akhrij al-ghilla wal hasad, dikeluarkan ghillun itu tadi rasa dengki, iri, dan hasad, rasa benci, ya, rasa benci kepada kebahagiaan orang lain atau senang terhadap penderitaan orang lain, itu dikeluarkan lalu dimasukkan ar-ra'fah war-rahmah, kasih sayang. Maka setelah itu Nabi menjadi pribadi yang baik, yang mulia. Itu juga menjadi salah satu penjelasan dari alam nasyrah laka sadrak. Di dada beliau dilapangkan. Nah, ini hikmahnya adalah jika kita sebagai manusia itu ingin memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang luas, ya, maka perlu mengeluarkan tadi al-hasad, mengeluarkan rasa iri,
mengeluarkan rasa dengki. Karena itu merupakan penyakit yang betul-betul menjangkit hampir seluruh umat manusia. Bahkan terjadinya pembunuhan pertama di muka bumi, yaitu antara Qabil dan Habil itu, yang mana mereka adalah saudara, yang satu mau dikawinkan dengan saudara kembarnya, saling silang seperti itu, tapi Qabil tidak terima. Akhirnya kenapa tidak terima? Karena saudara kembarnya itu lebih cantik daripada saudara kembarnya Habil. Tidak terima, saudara kembarku lebih cantik, harusnya saya yang menikahinya. Nah, itu kan iri. Jadi tidak terima dengan kebahagiaan yang diterima orang lain, padahal itu merupakan takdir dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Begitu pula dari hadis tersebut tadi di atas, bahwa dada Nabi bisa lapang ketika dikeluarkan ghillun dan hasad, atau iri, dengki dan hasad nih, dengki. Lalu dimasukkan ar-ra'fah war-rahmah, yaitu kasih sayang, lemah lembut. Maka kita selalu berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat walil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu juga kita berdoa agar kita dijauhkan hati kita dari ghil atau sifat iri dengki. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Allah menghilangkan beban dari Nabi Muhammad, semakna dengan ayat yang di surah Al-Fatih, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi di sini dalam tafsirnya Ibnu Katsir memaknai bahwa ini merupakan pengampunan. Jadi menghilangkan beban itu adalah menghilangkan dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Maka Nabiullah Muhammad SAW merupakan maksum, terbebas dari dosa. Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Seperti tadi Allah telah menghilangkan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Nah, al-inqad itu artinya suara, tulang punggung bila memikul beban yang berat. Ya. Maka beban yang berat itu ini tadi disebutkan merupakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Lalu di ayat yang keempat Allah lanjutkan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, ini jadi setelah Rasul itu merasa gundah gulana, sedih hati, maka Allah hibur dengan apa? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu dzikrak, sebutan namamu. Maka namanya Nabi Muhammad itu menjadi satu paket yang harus disebutkan ketika seseorang itu mengucapkan syahadat. Ya, ketika seseorang itu bertauhid, maka harus menyandingkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau Muhammadan Abdullahi wa Rasuluh. Itu sudah satu paket. Tidak bisa kita hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berhenti di situ saja tanpa mau mengikuti petunjuk dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu cukup dengan mentauhidkan Allah, itu sudah cukup. Tetapi kalau dalam Islam, risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, maka wajib disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ini juga memaknai wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Jibril datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu pernah berfirman, tahukah kamu bagaimana aku meninggikan sebutan namamu? Lalu Jibril menjawab, Allah lebih mengetahui. Allah berfirman, apabila namaku disebut, maka disebut pula namamu bersamaku. Nah, ini dari hadis qudsi bahwasanya Allah sendiri yang memerintahkan kalau nama Allah disebut juga menyebutkan nama Nabi Muhammad. Maka penyair-penyair itu banyak yang memaknai ayat ini dengan membuat syair tentang azan. Di azan itu kan harus dikumandangkan di mana-mana. Nah, di situ pasti disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga merupakan tanda bahwa perintah azan itu merupakan perwujudan dari wa rafa'na laka dzikrak. Itu Allah mengangkat namamu, penyebutan namamu. Baik. Lalu di ayat selanjutnya fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya di dalam kesulitan, ma'al usri itu kesulitan, yusra ada kemudahan. Inna ma'al usri, ditekankan lagi, sesungguhnya bersama usri, kesulitan itu, yusra ada kemudahan. Nah, ini kalau dalam kaidah, kalau ada al-ma'rifah, ma'rifah itu yang dengan alif lam, itu menunjukkan sesuatu yang ta'yin, yang sudah ada jelas. Sedangkan kalau itu nakirah atau tidak dengan alif lam, itu sesuatu yang umum, ya, tidak spesifik. Nah, ini menunjukkan bahwa al-usrinya itu sama, kesulitannya itu sama, tapi yusronnya itu berbeda. Jadi di sini memaknainya ada satu kesulitan dan dua kemudahan. Jadi setiap ada satu kesulitan, Allah memberikan dua kemudahan. Dan itu dijelaskan ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya lan yaghlib usra yusra ini, tidak akan mengalahkan tidak mengalahkan satu kesulitan dua kemudahan. Jadi kemudahan itu pasti Allah akan datangkan ya, dua kali lipat daripada kesulitan yang ada. Satu kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Lan yaghliba usrun yusra ini, kata Nabi. Tidak akan satu kesulitan dapat mengalahkan dua kemudahan. Lalu Nabi membaca ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Penekanannya di situ. Lalu di ayat yang ke-7 dan 8, fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, faraghta, kamu sudah kosong, fansab, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ila rabbika, kepada Tuhanmu, farghab, engkau bergantung, engkau berharap. Nah, makna dari ayat yang ke-7 ini, fa idza faraghta fansab, jika kamu telah selesai dari urusan-urusan duniamu atau kesibukanmu, maka berbuat atau bulatkanlah tekadmu untuk beribadah dan bangkitlah kamu kepadanya dalam keadaan bersemangat. Ini tafsir dari Ibnu Katsir. Ini ada juga yang bilang la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul ukhbathan. Maka ada hadis yang menyebutkan kalau sudah ada makanan yang tersedia, maka lebih diutamakan untuk menghabiskan makannya terlebih dahulu baru sholat. Idza uqimatis shalah wa hadarul asya fabda'u bil asya. Kalau sudah waktunya sholat tapi makanan malam sudah siap tersedia, maka diutamakan makan. Dan juga tidak
perbolehkan, tiada sholat pula, sedangkan yang bersangkutan menahan keinginan membuang kedua air, atau buang air kecil maupun buang air besar, karena nanti diharapkan sholatnya itu akan sungguh-sungguh, fansopnya itu adalah sungguh-sungguh tadi. Nah, dalam pemaknaan yang lain itu adalah ketika sudah melakukan yang fardhu fansob, maka berbuatlah atau bersungguh-sungguhlah dalam melakukan yang sunnah. Ketika sudah selesai sholat, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Itu juga merupakan pemaknaan dari faida faroghta fansob. Ketika sudah selesai dari satu tugas, maka setelahnya juga perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu saja yang bisa kita pelajari ya dari surah Alam Nashrah ini. Sebenarnya pembahasannya sangat panjang karena ini merupakan ayat yang setelah itu menjadikan Nabi bersemangat, bergembira, tafaul, optimis, dan semoga setelah ini kita juga menjadi pribadi yang lebih optimis. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.